Adik-adik, siapa yang di sini rindu memuji nama Tuhan? Siapa yang di sini rindu dengerin firman Tuhan? Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersaat teduh dulu ya adik-adik. Lipat tangan dan tundukkan kepala. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan, kita mau bernyanyi Tuhan Yesus baik. Tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus sungguh baik, sangat baik selama-lamanya. Halo adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu buat kita semua. Bagaimana? Semua dalam keadaan sehat? Iya, puji Tuhan. Semua kita dalam keadaan sehat pada hari ini untuk bersama-sama beribadah pada ibadah Minggu Misericordias Domini hari ini. Untuk itu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami bersyukur Tuhan karena Engkau menganugerahkan hari ini bagi kami untuk berkumpul dan beribadah di hadapan-Mu. Anak-anak sekolah minggu HKBP Petukangan akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran mereka. Dalam nama Yesus kami telah berdoa bersyukur hanya kepada-Mu. Amin. Baik adik-adik, kita akan buka Alkitab kita dari kitab Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Adik sekolah minggu, kalau Aman tanya tadi kita tentang apa kabar kita, apakah kita dalam keadaan sehat, apakah kita tengah bersuka cita, kita menjawab, ya, saya bersuka cita, saya dalam keadaan sehat. Pertanyaannya, apakah sukacita atau kesehatan yang kita miliki hari ini itu adalah hasil
usaha kita? Apakah kesehatan, sukacita, dan segala yang baik dalam hidup kita ini itu adalah hasil kerja keras kita? Tidak. Semua apa yang ada pada kita dalam hidup kita semata-mata adalah pemberian Allah. Mungkin kita pernah mendengar nyanyian, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup kita adalah kesempatan yang diberikan Tuhan. Hidup kita adalah anugerah Tuhan. Kita masih mengingat peristiwa yang kita rayakan pada hari Jumat tanggal 10 April yang lalu, yaitu peristiwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Kemudian kita juga baru saja memestakan sebuah pesta besar peringatan kebangkitan Tuhan Yesus pada Paskah tanggal 12 April 2020 yang lalu. Yesus mati adalah untuk menebus kita. Yesus mati adalah untuk menyelamatkan kita dari ikatan iblis, dari ikatan kematian, dari ikatan dosa. Lalu 3 hari kemudian setelah Yesus mati, Yesus bangkit pada Paskah, pada hari Minggu, sebagai tanda kita telah dimenangkan. Jadi kita telah ditebus dan diselamatkan melalui kematian Kristus, dan kita telah dimenangkan dan memperoleh anugerah hidup baru dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, itulah sukacita kita yang besar. Segala apa yang kita miliki dalam hidup kita ini tidak mempunyai arti apa-apa dibandingkan berkat Tuhan memberikan kepada kita kehidupan yang baru dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Inilah sukacita kita, inilah dasar iman kita, dan inilah menjadi kekuatan kita untuk dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi dikatakan oleh Rasul Paulus bahwasanya kita ini memperoleh kasih karunia, memperoleh anugerah, memperoleh berkat. Siapa di sini yang pernah menerima hadiah? Iya, hampir semua anak-anak sekolah minggu pernah menerima hadiah. Apakah hadiah karena dia naik kelas? Apakah ia mendapatkan hadiah karena dia memperoleh nilai yang bagus? Apakah dia mendapat hadiah karena dia tengah berulang tahun? Ada banyak kesempatan di mana kita dapat memperoleh hadiah. Tapi ini lebih dari sebuah hadiah. Hidup kita bukan sekedar hadiah, tapi pemberian yang Allah berikan kepada kita, anugerah yang Allah serahkan kepada kita tanpa melihat bagaimana si A, si B, si C, dan seterusnya. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena kepintaranmu, bukan karena keberhasilanmu, bukan karena apa yang ada pada dirimu yang dapat kau banggakan, maka Allah memberikan kepadamu hidup yang penuh dengan sukacita. Tidak. Jadi bukan karena apa yang ada pada kita, tapi karena kasih Allah kepada kita. Kita lihat Yesus mati di kayu salib. Sebenarnya kita yang harus dihukum karena kita berbuat dosa. Allah membenci manusia yang melakukan dosa, tapi Allah mengasihi manusianya. Tapi Allah memberkati manusianya,
namun Allah membenci dosa dan semua perbuatannya. Oleh karena itulah Allah, karena begitu sangat sayangnya, kasihnya kepada kita, Dia tidak menginginkan kita yang harus menanggung semua, sehingga Dia mengutus anaknya yang satu itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk menanggung segala dosa dan penderitaan, harus mati di kayu salib. Bayangkan betapa kasihnya Tuhan kepada kita. Dia mengutus anaknya, dan Yesus rela mati di kayu salib, supaya jangan anak-anak sekolah minggu HKBP Betukangan yang harus disalibkan dan mati di kayu salib. Biarlah aku yang mati, kata Tuhan Yesus, agar anak-anak sekolah minggu HKBP Betukangan memperoleh hidup yang baru, dan mereka dapat melakukan segala pekerjaan yang akan diperintahkan Bapa, diperintahkan Allah kepadanya untuk dilakukannya. Dan inilah tugas kita. Dan inilah tanda ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Kalau kita telah menerima kehidupan sebagai anugerah, pemberian Tuhan yang cuma-cuma, tanpa melihat apakah kamu pintar, apakah kamu baik, apakah kamu orang yang kaya, atau kamu mempunyai banyak teman, tapi aku memberikan kepadamu hidup karena aku mengasihi kamu. Itulah kata Tuhan. Nah, oleh karena itu kita wajib menjawab, wajib merespon, harus memberikan bagaimana yang terbaik untuk mengucapkan terima kasih kita kepada Tuhan. Itu apa? Dikatakan dalam ayat yang terakhir, nas firman Tuhan kita pada hari ini, karena kita ini buatan Allah. Kita ini buatan Allah, kita diciptaan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Allah memberikan kita hidup, hidup yang menggambarkan kasih Allah, hidup yang menunjukkan perbuatan terbaik Allah, sehingga Allah menginginkan kita hidup di dalam hidup untuk melakukan segala yang baik. Jangan berbohong, jangan mencontek, jangan mengganggu temannya, jangan bermalas-malas, tapi harus rajin, harus bersemangat dan mau menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Nama minggu kita hari ini Misericordias Domini, artinya bumi dipenuhi oleh kasih setia Tuhan. Bumi ini dipenuhi dengan kasih setia Tuhan. Bagaimana mungkin? Mungkin jika semua anak-anak sekolah minggu HKBP Betukangan mau hidup dalam melakukan segala perbuatan baik. Sehingga kemanapun pergi anak-anak sekolah minggu HKBP Betukangan dan dia berbuat baik di sana, berbuat baik di sana, berbuat baik di sekolahnya, di rumahnya, atau dimanapun dia berada, maka bumi ini akan dipenuhi dengan kasih setia Tuhan melalui anak-anak sekolah minggu HKBP Betukangan. Jadi kita semua, baik anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, orang tua sekolah minggu, dipanggil Tuhan dan diberikan tugas untuk menebarkan kasih setia Tuhan melalui perbuatan-perbuatan baik. Berbahagialah anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam hidupnya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini yang telah mengajarkan kami bahwasanya kami adalah orang-orang pilihan Tuhan, sehingga Engkau menganugerahkan kehidupan yang baru kepada kami melalui kematian dan kebangkitan Kristus, sehingga kami dimenangkan dan dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu berbuat baik kepada semua orang. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang mengajarkan dan menguatkan anak-anak sekolah minggu HKBP Betukangan untuk melakukan segala perbuatan baik itu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Hari ini Kari Kalin dan Bang Sabam, kita berdua akan cerita tentang Firman Tuhan. Nah, sebelumnya kakak mau tanya nih,
Bagaimana kabar adik-adik di rumah? Pasti baik dong, Kak. Kakak berharap adik-adik masih tetap sehat, Amin. masih tetap ada sukacita, Amin. dan semangat untuk dengar firman Tuhan. Amin. Hari ini Kari Kalin mau cerita tentang Aku Selamat Karena Kasih Karunia. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, adik-adik ingat gak sih apa saja sih berkat dan kasih karunia yang sudah Tuhan kasih, yang sudah Tuhan kasih untuk kita? Apa aja ya, Kak? Ada berapa sih? Sedikit Banyak atau kayaknya. banyak? Banyak, Kak. Iya, benar. Banyak banget. Nih, kakak bantu ingetin ya. Ada berkat tempat tinggal. Nah, Benar. adik-adik kan sekarang bisa nyaman nih tinggal di rumah. Itu berkat dari Tuhan. Ada orang tua yang sangat tua. baik di rumah, yang selalu sayang sama kita. Ada apa lagi ya, Bang Sabam? Ada talenta-talenta yang Tuhan berikan pada kita, Kak. Ada kepintaran, ada yang jago bahasa Inggris, Bener. jago matematik, Iya, Kak. terus jago main musik, jago main basket. Bahkan ada juga yang jago main sulap. Waduh. Itu semua berkat dari siapa ya, adik-adik? Dari Tuhan Yesus, Kak. Berkat dari Tuhan. Nah, gak cuma itu aja adik-adik. Ada satu kasih karunia Tuhan yang sangat besar yang Tuhan berikan untuk kita semua umat Apa yang tuh, Kak? percaya. Ada yang tahu? Apa ya? Nih, kakak kasih petunjuk nih. Beberapa minggu lalu ya, kita merayakan Hari Raya Paskah. Sebelumnya kita merayakan Hari Raya Jumat Agung. Nah, Jumat Agung itu adalah hari kematian Tuhan Yesus, sedangkan hari Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, adik-adik harus ingat, Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan Yesus mau menderita, mau mengorbankan nyawanya sendiri di kayu salib. Untuk apa sih? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik, sudah dijelaskan ya tadi lewat firman Tuhan, karena kasih karunia, karena pengasihan Tuhan, karena anugerah Tuhan, kita semua mendapatkan anugerah keselamatan. Nah, karena kita sudah dapat anugerah nih dari Tuhan, apa yang harus kita lakukan ya adik-adik? Nih, Kari Kalin punya pesan. Yang pertama, adik-adik harus tetap taat kepada Tuhan lewat doa dan lewat firman Tuhan. Selalu rajin baca firman Tuhan. Terus yang kedua, selalu lakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang memuliakan nama Tuhan. Seperti apa ya? Seperti bantu papa mama di rumah, rukun-rukun sama adik kakak di rumah, terus belajar yang rajin di sekolahnya, tetap berdoa, tetap andalkan Tuhan. Nih, apalagi pada zaman sekarang nih, tetap jaga kesehatannya. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mau mendengarkan untuk cerita sekolah minggu hari ini. Habis ini akan ada penampilan Magic Gospel dari Bang Sabam. Kalian tetap harus simak ya. Oke, tetap jaga kesehatan, tetap ada sukacita, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, selamat hari Minggu. Shalom adik-adik, balik lagi nih sama Bang Sabam. Nah, di sini Bang Sabam ingin melakukan Gospel Magic. Di sini Bang Sabam akan mengilustrasikan tentang kasih karunia Allah. Nah, ini contohnya adik-adik. Ini dosa kita. Kita nakal, nggak mau berbagi, nggak mau turut perintah Allah, nggak mau baca Alkitab, nggak mau berdoa, jahilin temen. Nah, ini contoh dosa kita semua. Adik-adik, di sini Abang ilustrasikan air bersih ini seperti Tuhan Yesus yang menyucikan kita dari dosa. Nah, Tuhan Yesus membersihkan segala dosa kita, segala hal-hal nakal yang kita buat. Contohnya seperti ini. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus telah membersihkan dosa-dosa kita. Jadi, hal yang harus kita perbuat adalah menjalankan perintah-perintah Tuhan, menjauhi larangan-larangan yang diberikan oleh Tuhan. Contohnya apa? Contohnya nakal, contohnya lawan, contohnya lagi apa ya? Jahil. Nah, itu sudah dibersihkan Tuhan. Jadi, kita tidak boleh berbuat jahat lagi kepada sesama kita.
Karena Tuhan Yesus saja, walaupun kita jahat, Tuhan tebus dosa kita. Nah, masa kita nggak mau berbuat baik untuk membalas kebaikan Tuhan? Sekian dari Abang. Kesimpulannya, selalu berbuat baik kepada setiap orang, karena Tuhan Yesus telah menebus kita dengan kasih karunia. Terima kasih.